Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part yang ke-12 ini teman-teman, dari pembukaan catur terbaru yang dimainkan oleh Grandmaster Dunia di beberapa event turnamen. Kali ini putih dipegang oleh Magnus Carlsen dan hitam dipegang oleh Wesley Su di AIM Chess Rapid Play tanggal 14 Juli 2023 teman-teman. Dimulai dari D4, D5, kuda F3, kuda F6 dan C4, E6, G3, gajah ke-7. Gajah G2, di sini Su langsung rokade pendek. Rokade pendek juga Carlsen. Pion kali pion, menteri ke-4. A6 dibalas, langsung dipukul pion oleh Carlsen. B5 dan C2. Dilanjutkan dengan gajah ke B7. Gajah D2 dan di sini gajah ke-4. Setelah diancam, menteri ke C1 dibalas dengan C6. Dilanjutkan dengan E3. Kuda ke D7, kuda C3 dengan mengancam gajah. Gajah G6 dibalas dengan kuda ke F4. H5 gajah tidak mau ditukar oleh Su. Menteri ke E1. Benteng C8, kuda ke E2. Dan di sini C5 dibalas. Langsung diancam menteri. E8 dan dibalas kuda ke F4. Gajah terang dari hitam teman-teman. Sepertinya menjadi target dari Carlsen. Gajah D8 mengajak pertukaran dari Su. Dan di sini gajah terang yang diambil terlebih dahulu. Dipukul oleh kuda dan kuda ke F3. Kuda ke F6 kembali. Benteng C1. Sementara peraduan gajah gelap tetap sama-sama tidak dipukul teman-teman. C4 dan B3. Kuda D5, pion kali pion, dan pion kali pion. E4. Kembali lagi kuda ke F6. Gajah C3 dan di sini kuda ke B6. Dengan tujuan untuk mengambil gajah gelap dari putih. Menteri ke E2, gajah ke E7 dan benteng ke C2. Kuda ke-4 dibalas dengan benteng B1. Dipukul oleh benteng. D7 menteri. Di sini langsung diambil tawaran pion tersebut dengan dipukul oleh benteng. Benteng kali benteng dipukul oleh menteri. Kuda langsung memukul pion E4. Sekilas di sini tentu hampir sama teman-teman, hanya berbeda posisi. Unggul satu pion saja dari Carlsen. Kuda ke E5 dengan mengancam menteri. D5 mengajak pertukaran. D3 dibalas dengan F5 dan menteri di sini memukul pion yang di A6. Dibalas dengan G6. Benteng ke B5. Hitam dipaksa untuk mengambil pion yang di D4 tentunya. Akhirnya diterima karena tidak ada pilihan. Menteri kali pion cek. A8. Di sini teman-teman, dari Carlsen tidak cek dengan kuda, melainkan dia memukul kuda dengan gajah terlebih dahulu. Dipukul oleh pion, tetap ancaman cek tentunya di sini, yaitu pion F2 yang tidak bisa dihindari teman. Dan di sini kuda cek F7. Setelah lari di sini ke G7, maka di sini diajak pertukaran oleh Carlsen. Dipukul dan dipukul oleh kuda. Benteng langsung ke A8 dengan melirik pion A2 yang memungkinkan untuk promosi. Langkah sederhana yang membuat dari Wesley Su ini menyerah teman-teman. Hanya kuda ke C6. Tapi di sini lagi-lagi dari Wesley Su dihadapkan dengan ancaman gajah yang harus digeser. Atau di sini gajah dilindungi. Jika di sini raja ke F6, tentu di sini agak panjang. Tapi di sini akan diajak permainan akhir tentunya oleh Carlsen. Dipukul, E6 misalnya, C4.
Tentu pion yang di A2 ini akan dibiarkan begitu saja hingga menuju permainan akhir. Kembali ke posisi di saat jawaban sederhana Magnus Carlsen, kuda C6. Langkah partai dari Su, dia blunder menjawab Raja F7 dan langsung dikunci dengan benteng D7. Di posisi ini Su langsung menyerah. Mungkin sekilas ini berpotensi remis, teman-teman. Hanya ada satu kemungkinan terbaik dari langkah ini, yaitu Su melindungi gajah gelapnya. Perlu diperhatikan bahwa ini Carlsen dengan langkah terakhirnya benteng B7, hitam atau Su menyerah, teman-teman. Jika masih dilanjutkan, pelajaran yang perlu kita petik di sini, misal teman-teman mendapati pemain yang cukup ngotot mengajak ke permainan akhir, semisal dia tetap melangkahkan benteng ke-8, maka di sini jangan buru-buru memukul gajah karena berpotensi remis. Teman-teman bisa menggeser dulu raja ke F1, F6 misalnya, baru sekarang dipukul. Setelah dipukul, maka di sini dipukul oleh raja E2. Kenapa tujuannya? Agar teman-teman bisa mendapatkan tempo. D6 misalnya, E3, tentu targetnya adalah pion ini. E5, maka di sini baru didorong A4. Mutlak ini akan dikejar agar tidak promosi. Ketika dikejar oleh hitam, tentu pion yang di E4 akan jatuh, dan selanjutnya jatuh semua nanti pion tersebut, teman-teman. Makanya Su langsung menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kedua nih, teman-teman, putih dipegang oleh Wesley Su dan hitam dipegang oleh Magnus Carlsen. Tetap di Iron Chess Rapid Play 2023. Ini karena masuk ke fase atau tahapan Armageddon. Karena kedua pemain harus ada yang gugur untuk masuk ke babak selanjutnya. Carlsen dalam hal ini dituntut mendapatkan 3 poin. Maka pertandingan 3 kali dilakukan, teman-teman. Dimulai dari C4 oleh Su dan kuda F6 Carlsen, kuda C3 E5, kuda F3 kuda C6, D3 D5, dan di sini pion kali pion, kuda kali pion, gajah G2 dan kuda ke F6. Dibalas dengan rokade H6, A3, gajah D6, D4. Carlsen langsung rokade D3, benteng G8, gajah ke B2, A6, benteng C1. Dibalas dengan gajah ke6 dan kuda ke4. Menteri ke D7. Langsung dari Su mengajak pertukaran dengan kuda ke C5. Pilihan yang sangat sulit, langkah yang diambil oleh Carlsen akhirnya diterima tawaran itu. Dipukul oleh benteng, gajah K3 mengajak pertukaran dan di sini diterima. Dipukul oleh menteri, gajah di sini langsung memukul pion. Dan di sini, teman-teman, kuda ke D7 dengan mengancam 2 sisi, tapi dari Su memang sengaja mengorbankan kualitas untuk mendapatkan pion. Dipukul pion C7, benteng langsung mengancam, gajah ke F4, dan di sini kuda kali benteng. Dipukul oleh pion, menteri ke6, E3, kuda ke 7, kuda ke D4. Setelah diancam, menteri ke D5. Dibalas dengan gajah ke D6. Dan di sini B6. Dilanjutkan dengan gajah di sini memukul kuda dan dipukul pion terlebih dahulu oleh Carlsen. Dipukul oleh gajah, benteng kali gajah. Menteri keempat dengan melirik pion, maksudnya benteng yang di E ke C8. Jelas tujuannya dari Carlsen untuk memaksa peraduan di sini. Menteri kali pion dan benteng langsung C1. Dibalas dengan H4. Di posisi H4 ini, teman-teman, Carlsen
langkah partai masih menaikkan raja ke H7. Mungkin teman-teman sekilas apa bedanya ketika langsung dipukul? Ternyata hasilnya berbeda, teman-teman. Kalau di sini benteng langsung memukul, maka akan terjadi langkah seperti ini. Walaupun dia C1 dengan langkah aman E2, dan ini cukup aman raja dari putih, teman-teman. Kembali ke partai di saat posisi H4. Carlsen menghindari langkah remis, dia memilih menaikkan raja ke H7. A4, menteri, dan di sini baru dipukul, teman-teman. Dilanjutkan dengan raja langsung memukul, dan di sini benteng cek ke C1. Lari ke E2 di sini, menteri ke H1. Jelas di sini ancamannya adalah checkmate. Menteri ke B3 untuk melirik pion dan sekaligus mencari remis, tujuan daripada Su, teman-teman. Tapi langkah yang tidak terbaca oleh Su dari Carlsen dengan benteng cek terlebih dahulu. Tentu di sini pilihannya hanya bergeser ke D2. Dan setelah bergeser ke D2, langkah taktikal yang dimainkan oleh Carlsen, dia baru mengancam menteri ke B1. Di sini terserah mau kemana langkah dari Su. Menteri mukul pion F7 misalnya, atau menjaga. Tetap di sini langkah mat. Langkah partai, teman-teman. Dari putih menjawab menteri C2. Dia masih tidak sadar bahwa di sini ada ancaman checkmate. Langsung datang E1 menteri, checkmate. Di video siaran langsung tersebut, Su langsung memukul meja, teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di babak yang ketiga nih, teman-teman, Su memegang buah putih dan Magnus Carlsen memegang buah hitam. Tentu di sini menentukan siapa yang harus keluar sebagai juara dari pertandingan ini. Dimulai dari C4 oleh Wesley Su, kuda F6. Kuda F3, E6, dan kuda C3, D5, E3, C5. Pembukaan Inggris varian kuda raja dimulai, teman-teman. D4, dibalas A6. Pion kali pion, pion kali pion, G3, C4, dan gajah G2. Dilanjutkan dengan gajah B4. Kedua pemain sama-sama rokade. Kuda K5 di sini dibalas dengan benteng K8. Gajah ke D2, kuda C6 dan A3, gajah ke A5, B4, dan di sini langkah yang dimainkan oleh Carlsen, teman-teman, adalah memotong atau enpasan pion tersebut. Kuda di sini kali kuda dan dipukul oleh pion. Menteri langsung mukul pion di sini. H5. Menteri C2 dibalas dengan H4. Sekilas tidak berguna, tapi kalau dipukul pion ini tentu menjadi terbuka pertahanan dari putih. Benteng F ke C1 dengan melirik pion yang di C6 tentunya. H3 di sini dan gajah ke H1. Pion yang didorong barusan, teman-teman, adalah kunci kemenangan dari Carlsen yang tidak bisa dihindari di permainan akhir oleh Wesley Su. Baik, kita lanjut. Gajah di sini ke G4. Dibalas dengan kuda B1. Gajah B6, gajah B4, dan kuda G4. Gajah di sini langsung memukul kuda dan benteng yang memukul, teman-teman. Jika di sini menteri memukul pion yang di C6, maka di sini tentu sangat fatal karena akan datang benteng C8 yang mana harus ditukar. Kalaupun dipaksa, dia harus kehilangan
menteri hanya ditukar dengan perwira ringan. Baik, di saat posisi benteng memukul gajah di sini, kuda ke D2 terlebih dahulu dengan mengancam benteng, dan di sini benteng ke-6, D3 menteri F6, dibalas dengan menteri ke F1 teman-teman, dengan bertujuan untuk mendorong pion sekaligus mengusir, memaksa mundur perwira-perwira dari hitam. Tapi di sini benteng ke-8 teman-teman terlebih dahulu, dan benteng ke B1 dilanjutkan dengan benteng B8 dan gajah C5, gajah ke-5 dan gajah ke B4. Mengajak pertukaran gajah C7 dan dilanjutkan dengan gajah C3, A5, F3, gajah ke F5, sengaja di sini biar diburu oleh pion, maka mundurnya dari Carlsen hanya setapak-setapak teman-teman, atau selangkah-selangkah. E4 dan dibalas gajah ke-6. E5, menteri ke-7 dan benteng ke A1 dilanjutkan dengan C5, menteri F2 dan C4. G4 di sini langsung mengajak pertukaran atau membongkar paksa dari desakan pion tersebut. Raja ke A1 dia mencari titik aman terlebih dahulu dan dibalas dengan pion kali pion. Pion kali pion, gajah ke B6, gajah ke D4, lagi-lagi mengajak pertukaran di sini, akhirnya diterima oleh Carlsen. Dipukul oleh menteri ke A7. Sekarang dari Carlsen yang memaksa pertukaran tersebut teman-teman. Diterima tawaran itu dan dipukul oleh benteng C2, benteng, dan D4. Perhatikan teman-teman, langkah jebakan dari pion ini membuat putih tentunya tertarik dengan pion yang di C4. Langkah partai memang dipukul oleh Su dengan kuda. Benteng langsung mengepin. Di posisi ini harus dijaga ganda karena ancaman 2 sudah untuk menjatuhkan kuda. Sementara kalau dia bergeser, benteng harus hilang atau salah satu perwira tersebut. Akhirnya dari Wesley So memilih benteng yang di A ke C1 teman-teman. Dengan langkah sederhana di sini D3 yang memaksa dia harus kehilangan satu perwira tentunya. Benteng ke C3 masih memilih untuk mempertahankan kuda tersebut. Sekarang dipukul oleh Carlsen dan tentu menerima tawaran itu karena dipaksa, akhirnya dipukul oleh benteng. Dipukul oleh gajah dan benteng kali gajah. Perhatikan teman-teman, langkah sekilas ini seperti normal dan tidak ada masalah. Tapi inilah detik-detik kekalahan dari Wesley So. Langkah yang tidak dihitung adalah D2. Ini kunci kemenangan oleh Carlsen. Satu-satunya langkah di sini terbaik hanya untuk mencegah bagaimana pion ini tidak promosi. Tentu jawaban yang dilakukan oleh Wesley So benar dengan benteng ke D4. Sekarang jawaban kunci sebenarnya tujuan daripada Carlsen adalah benteng C7. Di sini sebenarnya sudah boleh menyerah dari Wesley So. Jika di sini teman-teman, raja lari terlebih dahulu ke G1, akan datang cek manapun raja, tentu promosi menteri. Kembali ke posisi di saat benteng C7. Di sini teman-teman dari Wesley So masih melanjutkan dengan memukul pion yang di D2 dan langsung datang cek C1. Masih belum puas, dia tidak menyerah dengan dilanjutkan, ditutup dengan benteng dan akhirnya checkmate. Luar biasa aku bilang kedua pemain ini. Tetap Wesley So ngotot harus ada perlawanan, tidak menjadi 3-0 oleh Carlsen. Makanya dia tetap memaksa.
Walaupun akhirnya harus mat di atas papan, seorang Grandmaster super power teman-teman. Semoga menjadi inspirasi insan catur Indonesia. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.